Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa penerapan kesehatan keselamatan kerja di kantin Politeknik Negeri Lampung. Kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Novali Fakenarsi. Yang Nama kedua, saya Kado Abizal Ghifari. yang Nama saya ketiga, Daryl Pratama Prasetya. baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Bisa dilihat di sini daftar isinya. Yang pertama yang akan kita bahas untuk beberapa menit ke depan, yaitu pertama akan ada penjelasan mengenai pendahuluan, abstrak, metodenya, hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan ada faktor yang dapat diidentifikasikan. Di dalamnya lagi juga ada strategi pencegahan, bagaimana kita memonitoring. Dan setelah itu di situ ada penerapan computational thinking, yang mana di situ untuk dalamnya ada penerapan computational thinking dalam pemecahan masalah kesehatan keselamatan kerja atau yang bisa disingkat K3. Yang kedua, penerapan Internet of Things dalam pemecahan masalah keselamatan kesehatan kerja atau yang disingkat K3 pada kantin Politeknik Negeri Lampung. Pendahuluan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah aspek yang tidak bisa dicermati sebelah mata dalam dunia kerja, terutama bagi kelompok target berumur 18 sampai 28 tahun yang berada dalam masa produktif mereka. Pada konteks lingkungan kantin, terdapat faktor majemuk yang bisa mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk faktor fisik, biologi, kimia, ergonomi, listrik, dan serta resiko kebakaran. Introduction. Occupational health and safety is an aspect that cannot be overlooked in the world of work, especially for the target group of 18 and 28 years old who are in their productive years. In the context of the canteen environment, there are multiple factors that can affect the health and safety workers, including physical, biological, chemical, ergonomic, electrical, and fire risk. Dan selanjutnya akan Baik, dibacakan oleh saya. Abstrak. Menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan, konsumen, dan pengoperasikan bisnis makanan dengan aman. Semuanya bergantung pada kesehatan dan keselamatan di tempat kerja di kantin. Pertimbangan fisik, biologis, kimia, ergonomis, listrik, dan kebakaran mungkin cukup penting di kantin. Standar K3 yang berhasil diterapkan di kantin dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, K3 harus menjadi prioritas utama dalam operasional kantin, karena hal ini akan sangat bermanfaat bagi semua pihak. Abstract. Maintaining the well-being of employees, customers, and securely operating a food business all depend on workplace health and safety in canteen. Physical, biological, chemical, ergonomic, electrical, and fire consideration might be quite important in canteen. The implementation of occupational health and safety in the context of canteen entails not only employees, but only duty to customers, safeguarding customers and employees, preventing injuries, and supporting effective and high quality operations are all benefit of good OHS standards in canteens. OHS standards that are fully implemented in canteen can improve the satisfaction of patrons.
As must be those given top priority in canteen operation because doing so would be very beneficial for all parties. Selanjutnya, metode. Metode penelitian kualitatif fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena atau konteks tertentu. Ini melibatkan pengumpulan data berupa wawancara, observasi. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan khusus tentang subjek tertentu. Tujuan utama observasi adalah untuk mengamati, mendokumentasikan, dan memahami perilaku, aktivitas, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Methods. Qualitative research methods focus on an in-depth understanding of a particular phenomenon or context. This involves data collection in the form of interviews, observation. The main purpose of interviews is to gather in-depth and specialized information about a particular subject. This could include data regarding the experience, opinions, knowledge, and perception of individuals of group regarding a topic or phenomenon. The main purpose of observation is to observe, document, and understand behaviors, activities, or phenomena that occur in the field. It can be used to identify pattern, trend, and certain characteristic within a context. Selanjutnya, hasil pembahasan dibagi menjadi 3 faktor. Faktor yang pertama yang dapat diidentifikasikan. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan konsumen, elemen-elemen berbahaya harus dikendali dan ditangani. Yang kedua, strategi pencegahan, monitoring. Demi kesehatan dan keselamatan bekerja dan pengunjung, sangat penting untuk memantau dan mencegah faktor-faktor yang dapat terjadi. Dan yang ketiga, penerapan computational thinking. Kita dapat menguraikan hal-hal berikut ini untuk mengidentifikasi masalah K3 yang berkaitan dengan faktor fisik di kantin yang melibatkan konsep berpikir komputasional. Selanjutnya, faktor yang dapat diidentifikasikan dibagi menjadi 2, faktor fisik dan faktor biologis. Gambar yang pertama menunjukkan kursi yang rusak. Dan yang gambar kedua, lingkungan yang tidak terurus. Dari kursi tersebut, kantin meliputi sejumlah faktor-faktor fisik. Faktor-faktor fisik berikut ini dapat ditemukan di kantin. Furnitur. Beberapa furnitur diantaranya yaitu kursi tidak aman bagi pengunjung karena tidak dapat digunakan atau rusak. Organisme atau masalah kesehatan yang mungkin berdampak pada lingkungan kantin secara keseluruhan seringkali melibatkan faktor biologis yang berkaitan dengan lingkungan kantin. Faktor yang dapat diidentifikasikan dibagi menjadi 2, faktor kimia dan faktor ergonomis. Gambar 3, gas alam yang berasal dari dapur kantin. Gambar 4, perlengkapan kebersihan atau kotak sampah. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pengunjung dan staf, sangat penting untuk memantau dan mengelola penggunaan bahan kimia di kantin dengan benar. Sangat penting untuk memikirkan bagaimana bahan kimia harus digunakan, disimpan, dan dibuang. Desain tata letak dan peralatan di tempat kerja dan kantin merupakan contoh faktor ergonomis yang dapat berdampak pada kenyamanan dan produktivitas karyawan. Faktor yang dapat diidentifikasikan dibagi menjadi 2, faktor listrik dan faktor kebakaran. Gambar 5, saklar listrik, dan gambar ke-6, kebakaran dapur.
Untuk menghindari gangguan menjaga keamanan dan mengurangi biaya energi, sangat penting untuk memastikan bahwa faktor kelistrikan di kantin diatur dengan benar. Untuk melakukan hal ini, diperlukan kebijakan dan pemeliharaan yang tepat. Faktor-faktor kebakaran kantin adalah hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran atau memperbesar kemungkinan terjadinya kebakaran. Kantin harus dilengkapi dengan rencana penyelamatan diri dan pelengkapan pemadam kebakaran darurat yang tersedia, di antaranya alat pemadam api ringan atau APAR. Strategi pencegahan monitoring. Faktor fisik, demi kesehatan dan keselamatan pekerja dan pengunjung, sangat penting untuk memantau dan mencegah faktor fisik di kantin. Cara mengawasi dan mencegah faktor fisik di kantin adalah sebagai berikut. Tata letak yang aman. Pastikan desain kantin memungkinkan akses yang aman dan tidak menghalangi kebebasan bergerak karyawan dan tamu. Hindari penempatan peralatan atau barang yang menghalangi jalan, keluar darurat, pintu, atau jendela. Pemeliharaan rutin. Lakukan perawatan rutin pada fasilitas dan peralatan kantin. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, periksa dan perbaiki peralatan yang digunakan. Yang kedua, faktor biologi. Untuk menghentikan penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan, faktor biologis di kantin harus dipantau dan dicegah. Penyebaran mikroorganisme seperti bakteri dan virus, hama, dan makanan yang terkontaminasi adalah contoh faktor biologis. Penanganan makanan yang aman, melatih karyawan yang kantin dengan dasar-dasar penanganan makanan yang aman. Untuk menghindari kontaminasi, makanan harus dipilih, disimpan, disiapkan, dan dikemas dengan benar. Yang ketiga, faktor kimia. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan dan pelanggan, faktor kimia gas di kantin harus dipantau dan dicegah. Gas berbahaya seperti gas bahan bakar, gas beracun, atau gas yang menurunkan kualitas udara dalam ruangan dapat dianggap sebagai faktor kimia. Ventilasi yang baik. Pastikan sistem ventilasi di kantin beroperasi dengan benar untuk mengganti udara di dalamnya secara teratur. Menjaga kualitas udara dalam ruangan dan membuang gas berbahaya dapat dibantu dengan ventilasi yang efektif. Pemeliharaan perangkat gas. Pastikan peralatan bertenaga gas seperti kompor gas di kantin dipasang dengan benar, berfungsi dengan baik, dan mendapatkan perawatan rutin. Untuk mencegah kebocoran, periksa regulator dan selang gas secara berkala. Yang keempat, faktor ergonomis. Demi karyawan dan konsumen, faktor ergonomis yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kenyamanan di kantin harus dihindari. Pemeliharaan peralatan kerja, pastikan setiap peralatan di kantin berfungsi dengan baik. Periksa dan perbaiki peralatan yang sudah usang atau rusak untuk menghindari kecelakaan atau cedera. Yang kelima, faktor listrik. Diharapkan dengan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan, masalah kelistrikan di kantin dapat dihindari dan keamanan konsumen dan anggota karyawan dapat terjaga. Perhatikan instalasi listrik. Pastikan instalasi listrik kantin aman dan mematuhi peraturan keselamatan. Jangan gunakan peralatan listrik yang berbahaya atau rusak. Perawatan dan perbaikan peralatan listrik. Pastikan peralatan listrik Anda beroperasi dengan baik dan aman digunakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan rutin. Yang terakhir adalah faktor kebakaran. Sangat penting untuk menghilangkan bahaya kebakaran di kantin untuk memastikan keselamatan karyawan dan tamu. Tindakan berikut ini dapat membantu menjaga kantin Anda bebas dari kebakaran. Perhatikan bagaimana bahan bakar digunakan. Pastikan bahan bakar seperti gas dan minyak digunakan dengan aman dan sesuai dengan peraturan keselamatan. Jauhi bahan bakar yang tidak sesuai atau berbahaya. Edukasi merokok. Jika terdapat area khusus merokok, pastikan anggota staf dan tamu mengetahui hal tersebut dan mematuhi peraturan seputar merokok dengan cara yang aman. Verifikasi instalasi listrik. Pastikan instalasi listrik kantin aman dan mematuhi peraturan keselamatan. Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau korslet dengan melakukan pemeriksaan rutin. Penerapan conventional thinking dalam pemecahan masalah K3. Penerapan conventional thinking pemecahan masalah K3 faktor fisik di kantin. Kita dapat menguraikan hal-hal berikut ini untuk mengidentifikasi masalah K3 yang berkaitan dengan faktor fisik di kantin yang melibatkan konsep berpikir konvensional
dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Konsep berpikir rumesional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pengenalan pola adalah menemukan pola di dalam masalah. Kita dapat melihat pola dalam masalah ini bagian dari furnitur kantin yang rusak dan membahayakan pelanggan. Mendapatkan gambaran yang luas tentang masalah tersebut. Dalam kasus ini, abstraksi dapat dilakukan dengan mengurangi kompleksitas masalah menjadi hanya perabotan kantin yang rusak. Dekomposisi adalah proses membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dalam hal ini, kita tidak akan berkonsentrasi pada elemen eksternal, khususnya masalah furnitur kantin. Algoritma merumuskan prosedur yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, algoritma berikut ini dapat dibuat. A. Tentukan perabotan mana yang rusak. Periksa setiap perabotan di kantin dengan cermat untuk menentukan perabotan yang mana yang rusak. B. Kategorikan kerusakan. Setelah mengidentifikasi perabotan yang rusak, kategorikan kerusakan ke dalam 3 kategori. Rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. C. Tetapkan prioritas perbaikan. Perabotan yang rusak berat harus segera diperbaiki atau diganti, tergantung pada klasifikasi kerusakannya. Perabotan yang rusak ringan atau sedang dapat diperbaiki kemudian. D. Ganti atau perbaiki perabotan. Setelah memutuskan mana yang perlu diperbaiki, terlebih dahulu lanjutkan dengan mengganti atau memperbaiki perabotan yang rusak sesuai dengan panduan keselamatan. Penerapan computational thinking pemecahan masalah K3 faktor biologi di kantin. Kita dapat mendekonstruksi hal berikut untuk mengidentifikasi masalah K3 di kantin yang berkaitan dengan faktor biologis yang melibatkan konsep berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Selanjutnya, pengenalan pola adalah proses menemukan pola-pola di dalam suatu masalah. Dari masalah ini, kita dapat melihat bahwa kantin dapat menimbulkan risiko kesehatan. Abstraksi mendapat gambaran yang luas tentang masalah tersebut. Dalam hal ini, abstraksi dapat berarti mengurangi kompleksitas masalah menjadi penanganan makanan yang aman di kantin. Dekomposisi adalah proses membagi masalah menjadi bagi-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dalam hal ini memperhatikan kita akan tertutur pada aspek biologis, khususnya masalah penanganan makanan dengan aman di kantin. Algoritma merumuskan prosedur yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, algoritma berikut ini dapat dibuat. A. Pendidikan karyawan. Memberikan instruksi kepada semua staf kantin tentang dasar-dasar penanganan makanan yang aman, termasuk memilih, menyimpan, menyiapkan, dan mengemas makanan. B. Inspeksi makanan. Untuk menjamin kualitas makanan dan mencegah kontaminasi silang, lakukan pemeriksaan makanan yang disimpan di kantin secara berkala. C. Penerapan peraturan kebersihan. Pastikan bahwa peraturan sanitasi dan kebersihan dipatuhi di seluruh proses penanganan makanan di kantin. D. Menemukan dan mengatasi masalah hama. Buat strategi untuk menemukan dan menangani masalah hama yang dapat mencemari makanan. Penerapan computational thinking pemecahan masalah K3 faktor kimia di kantin.
penjabaran konsep berpikir komposisional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Berikut ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah ketiga yang berkaitan dengan faktor kimiawi di kantin. Masalah pengolahan gas berbahaya di kantin, K3. Pengenalan pola menemukan dalam masalah seperti kebocoran gas yang berpotensi berbahaya yang mungkin berdampak pada kualitas udara dalam ruangan kantin. Abstraksi mendapat gambaran yang luas tentang masalah tersebut. Dalam hal ini, abstraksi adalah manajemen gas berbahaya di kantin. Penguraian membagi masalah menjadi bagi-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Hal ini mencakup pemeliharaan perangkat gas dan mengawasi ventilasi. Algoritma merumuskan proses yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, algoritma berikut ini dapat dibuat. A. Pemantauan ventilasi untuk menjamin kualitas udara di dalam kantin tetap terjaga. Jadwalkan dan lakukan pemantauan rutin terhadap sistem ventilasi. Jika ventilasi menjadi masalah, tindakan perbaikan perlu dilakukan. B. Pemeliharaan perangkat gas. Buatlah rencana perawatan rutin untuk kompor gas dan peralatan gas lainnya di kantin. Untuk mencegah kebocoran, pemeriksa regulator dan salang gas secara berkala. C. Manajemen keadaan darurat. Tetapkan protokol darurat yang tepat jika terjadi kebocoran gas yang berbahaya. Hal ini mencakup evakuasi kantin dan pemadaman gas yang tepat. Penerapan computational thinking, pemecahan masalah ketiga, faktor ergonomis di kantin. Kita dapat mendekonstruksi masalah ketiga yang berkaitan dengan faktor ergonomi di kantin yang melibatkan konsep berpikir komputasi. Berikut dekomposisi pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Masalah ketiga di kantin, ergonomi dan pemeliharaan tempat kerja. Pengenalan pola menemukan tren dalam masalah, seperti kerusakan peralatan yang berulang atau keluhan dari staf atau pelanggan mengenai tingkat kenyamanan di kantin. Abstraksi mendapatkan gambaran yang luas tentang masalah tersebut. Contoh ini menggunakan abstraksi pemeliharaan peralatan kerja dan kenyamanan ergonomis di kantin. Dekomposisi membagi masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Hal ini mencakup pemeliharaan fitur ergonomis kantin dan peralatan kerja. Algoritma merumuskan prosedur yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, algoritma berikut ini dapat dibuat. A. Jadwalkan perawatan rutin. Luangkan waktu untuk melakukan perawatan rutin pada semua peralatan operasional kantin. Hal ini berlaku untuk peralatan seperti lemari es, mesin pencuci piring, dan kompor. Perbaiki atau ganti peralatan yang tidak berfungsi. B. Ukuran yang ergonomis. Pastikan furnitur dan peralatan kantin diatur sedemikian rupa sehingga pelanggan dan staf dapat bekerja atau bersantai dengan nyaman dengan melakukan pengukuran ergonomis. C. Pelatihan karyawan. Mendidik anggota staf tentang ergonomi di tempat kerja, termasuk teknik angkat beban yang tepat dan postur tubuh yang benar. Penerapan computational thinking, pemecahan masalah ketiga, faktor kelistrikan di kantin. Kita dapat mendekonstruksi konsep berpikir komputasi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk mengidentifikasi masalah ketiga yang berkaitan dengan faktor kelistrikan di kantin. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut. Isu ketiga, faktor kelistrikan dan manajemen faktor kelistrikan di kantin. Menemukan pola suatu masalah seperti kegagalan peralatan listrik, penggunaan peralatan yang berbahaya, atau kerusakan dikenal sebagai pengenalan pola. Abstraksi adalah mengambil gambaran umum dari masalah tersebut. Contoh ini melibatkan abstraksi, manajemen faktor kelistrikan, dan keamanan listrik di kantin. Penguraian, decomposition, membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Hal ini mencakup pengawasan terhadap instalasi listrik dan pemeliharaan peralatan. Algoritma merumuskan prosedur yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, algoritma berikut ini dapat dibuat.
A. Pemantauan instalasi listrik. Melakukan inspeksi rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan atau pelanggaran aturan keselamatan pada instalasi listrik di kantin. Mengganti atau memperbaiki instalasi yang bermasalah. B. Penggunaan peralatan yang aman. Pastikan semua peralatan listrik di kantin aman dan telah melalui uji keamanan. Hindari penggunaan peralatan yang rusak. C. Peralatan listrik. Tetapkan jadwal pemeliharaan rutin untuk peralatan lemari es dan peralatan listrik lainnya. Pastikan peralatan tersebut berfungsi dengan aman dan benar. D. Prosedur darurat. Tetapkan protokol darurat jika terjadi kebakaran listrik atau pemadaman listrik. Hal ini mencakup protokol evakuasi dan pemadaman listrik darurat. Penerapan computational thinking pemecahan masalah ketiga faktor kebakaran di kantin. Kita dapat mendekonstruksi konsep berpikir komputasi untuk mengidentifikasi masalah-masalah ketiga yang berkaitan dengan faktor kebakaran di kantin. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut. Masalah ketiga di kantin, mencegah bahaya kebakaran. Mengenali pola-pola dalam masalah, seperti penggunaan bahan bakar berbahaya, kemungkinan bahaya kebakaran yang terkait dengan kebiasaan merokok, atau masalah-masalah pada instalasi listrik. Abstraksi adalah mengambil gambaran umum dari masalah tersebut. Dalam hal ini, abstraksinya adalah pencegahan bahaya kebakaran di kantin. Dekomposisi membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Hal ini mencakup pemantauan konsumsi bahan bakar, mengedukasi orang tentang merokok, dan memeriksa instalasi listrik. Algoritma merumuskan prosedur yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, algoritma berikut ini dapat dibuat. A. Pemantauan bahan bakar. Pastikan bahan bakar seperti minyak dan gas digunakan di kantin dan aman sesuai dengan pedoman keselamatan. Jangan biarkan penggunaan bahan bakar yang tidak aman atau tidak sesuai. B. Pendidikan tentang merokok. Jika ada area dikhususkan untuk merokok, beritahukan kepada karyawan dan pengunjung tentang praktik merokok yang benar. Pastikan bahwa peraturan ini dipatuhi. C. Inspeksi instalasi listrik. Untuk menjamin keamanan dan kepatuhan terhadap pedoman keselamatan, lakukan pemeriksaan instalasi listrik kantin secara rutin. Ganti komponen yang rusak dengan yang baru. D. Protokol keadaan darurat. Tetapkan protokol untuk menangani kebakaran. Hal ini mencakup prosedur evakuasi dan pemadaman kebakaran darurat. Penerapan Internet of Things dalam pemecahan masalah ketiga pada kantin Polinela. Penerapan Internet of Thinking berikut ini adalah beberapa cara penggunaan teknologi Internet of Thinking atau IoT di kantin yang dapat membantu pencegahan masalah ketiga yang berkaitan dengan faktor fisik, biologi, kimia, ergonomi, listrik, dan kebakaran. Penerapan Internet of Thinking dalam pemecahan masalah ketiga, mencegah faktor fisik. Pemantauan kondisi peralatan kantin secara real time dapat dilakukan dengan load. Ketika furnitur seperti kursi atau meja menjadi berbahaya atau rusak, sensor kehausan atau kerusakan dapat mengidentifikasinya dan segera mengganti atau memperbaiki barang tersebut. Mencegah elemen biologis. Sensor kelembapan dan suhu iot dapat mengawasi kondisi penyimpanan makanan untuk menghentikan pertumbuhan mikroba yang berpotensi berbahaya. Persediaan kebersihan yang memadai dapat dijamin dengan menggunakan sensor Internet of Things atau IoT untuk memantau kebersihan tangan. Keamanan kimia. Sensor pendeteksi gas lot dapat digunakan untuk mengawasi gas yang berpotensi berbahaya di lingkungan kafetaria seperti gas alam atau bahan kimia. Sensor untuk memantau tekanan dan suhu dapat menemukan variasi yang menunjukkan masalah pada peralatan yang menggunakan gas alam. Menghindari faktor ergonomis. Sensor untuk suhu dan kelembapan dapat digunakan untuk mengawasi kondisi di area kantin yang memodifikasi lingkungan agar lebih nyaman bagi pengunjung. Perangkat yang melacak posisi tempat duduk atau aktivitas
fisik dapat digunakan untuk mendeteksi potensi masalah ergonomis pada karyawan atau pelanggan. Mencegah faktor kelistrikan. Sensor arus listrik pada Internet of Things dapat melacak beberapa banyak yang digunakan peralatan listrik. Lonjakan penggunaan daya yang tak terduga dapat menjadi tanda adanya masalah kelistrikan yang perlu diperbaiki untuk mencegah kegagalan atau kebakaran. Faktor pencegahan kebakaran. Kantin dapat menggunakan sistem deteksi suhu dan asap berbasis LUT untuk mendeteksi kebakaran saat keadaan darurat muncul. LUT dapat mengaktifkan pemadaman listrik secara otomatis atau memastikan peralatan yang dapat memicu kebakaran. Kesimpulan, langkah-langkah pencegahan dan pemantauan yang cermat harus dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah fisik, biologi, kimia, ergonomis, listrik, dan masalah yang berhubungan dengan kebakaran untuk menjaga K3 di kantin. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menjadi produktivitas dan efisiensi operasi kantin sekaligus melindungi kesehatan dan keselamatan anggota staf dan tamu. Conclusion: careful preventive and monitoring measures must be taken to identify, prevent and address physical, biological, chemical, ergonomic, electrical, and fire-related issues to maintain OHS in the canteen. The aim of this initiative is to maintain the productivity and efficiency of canteen operations while protecting the health and safety of staff members and guests. Baik, Eh, mungkin hasil dari diskusi kelompok kami untuk apa ada yang kami akan buka sesi tanya jawab di sini. Baik, Oke, ini sudah dibuka, jadi tanya jawabnya. Halo, apakah ada pertanyaan? Halo. saya ada. Baik, Saudara Adam. Perkenalkan, nama saya Rifki Adam dari kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana kantin sekolah dapat memastikan keselamatan kerja staf yang bekerja di sana? Terima kasih. Apa jawab? Jadi baik langsung saya jawab. Kantin harus memberikan pelatihan keselamatan kerja kepada staf, memastikan peralatan dapur dalam kondisi yang baik dan memiliki prosedur darurat yang jelas. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Tanya lagi? Saya ingin bertanya. Baik, Saudara Reza. Nama saya Sarzari Atma, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana mengelola limbah di kantin sekolah dengan aman dan ramah lingkungan? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bertanya dari Saudara Reza. Saya akan menjawab. Kantin dapat memisahkan limbah organik dan non-organik, mendaur ulang sebanyak mungkin, dan mematuhi pedoman pengolahan limbah yang berlaku. Itu saja yang bisa saya jawab. Baik, jika ada yang mau bertanya lagi, Saya ingin bertanya. ya, Saudara Wahyu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar Perdana.
Apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mempromosikan pola makan sehat di kantin? Baik, saya akan menjawab. Sekolah dapat memasukkan opsi makanan sehat dalam menu kantin, memberikan informasi gizi kepada siswa, dan mengurangi penawaran makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Sekian dari jawaban dari pertanyaan Saudara Wahyu. Cukup, Pak? Baik, Anda tidak ada yang bertanya lagi? Mungkin saya cukupkan penyampaian dari hasil diskusi kami. Sekian atas waktunya. Terima kasih telah mendengarkan.